Itu taruh-taruh kamera begitu mau ngapain itu? Hah? Jadi apa ya? Mencoba untuk rujuk. Jadi akhirnya saya dan Ray sepakat kita akan mencoba bersama selama 7 hari. Kalau masih cocok, masih berjodoh, kita akan lanjut sebagai suami istri. Kalau tidak, ya mungkin kita sepakat untuk mengakhiri ini semua. Assalamualaikum, halo semuanya. Ketemu lagi sama aku dan kali ini sama Dede Eren ya. Hai semuanya, bilang sama kamera. Hai semuanya. Hai semuanya. Kok gak bisa sih? Bisa dong. Hari ini adalah hari Jumat yang seperti Bang Pablo janjikan, dia akan insya Allah katanya dia mau pulang hari Jumat. Ya, kepulangannya aku sangat menantikan dan aku sangat menerima apapun keputusannya. Bismillah ya. Udah sholat tahajud, udah sholat istikharah, apapun yang terjadi ya perserahkan semuanya sama Allah. Tapi walaupun begitu, di satu sisi dia pulang, aku udah senang banget. Selama 6 bulan kita baru bisa ketemu lagi dan aku udah rapi nih, udah janji kan dia katanya jam 12. Ini udah jam 12 tapi belum datang. Mudah-mudahan sih dia datang, mungkin lagi di jalan atau macet. Tapi nggak apa-apa, kita tunggu ya. Yuk kita lihat tempat. Ini meja makan yang udah aku siapin buat nanti makannya dia nanti di sini. Terus ada di taman belakang juga. Ini aku udah sama Bang Insang. Siap-siap juga. Tapi belum dateng. Nah ini ada tempat kayak gazebo kayak nongkrong. Dia kan di sini kan suka nongkrong. Maksudnya dulu dia suka kayak ngopi gitu kan sambil nongkrong. Aku udah siapin juga tempatnya di sini dan aku udah bikin ini kan gambar yang ada akunya, yang ada Erennya, yang ada dianya gitu. Mudah-mudahan dia suka. Dan ya udah sih, persiapannya itu aja, sama persiapan mental satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim ya. Semua yang terbaik gitu aja. Doain ya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan hari ini lancar, nggak hujan, diberkahi Allah, diberikan kebaikan dan mendatangkan sesuatu yang banyak manfaatnya ke depannya untuk kami dan anak-anak. Ya udah deh, sambil ini aku makanan juga udah persiapan sih tuh. Kalau dia mau makan, ini udah ada. Terus ini tuh rendang telur, teri, balado. Ya saya bentar. Sayur bening. Nanti aku mau masak lele juga. Lagi disiapin karena dia suka banget sama lele. Terus apa lagi ya? Oh ya, ini foto aku siapin juga. Ini kan foto waktu aku habis melahirkan Eren. Terus ini foto-foto bersama Bang Budi gitu. Oke deh, kita siap ya untuk menyambut, mudah-mudahan lancar. Semoga bismillahirrahmanirrahim. Dipayungin. Acara bawa wartawan Win Pan. Iya. Ini bawa wartawan begini banyak-banyak ngapain nih? Saya pikir sama-sama wartawan.
Gak ada pentingnya urusan kayak gini semua pakai wartawan. Malu-maluin aja. Wartawan. Ayo bang, sini bang. Mana deh? Jatuh itu. Ya bahasa tahu. Enak tuh pakai itu. Bahasa. Susu. Pin, baca susu. Lu nggak ada minum apa gitu di sini? Awe. Pin, apa kayak mau kopi. Awe. Ya. Ya. Ada apa aja? Green tea mau. Mame. Boleh. Mame. Di belakang. Wajah tuh belakang. Ini pertama ya, gua bagus-bagus mau balik ke sini, mau ngobrol, mau ketemu anak. Gimana mau berdamai kalau urusannya ada wartawan begini? Kayak nggak ini apa? Kenapa udah nggak ada panggung semuanya di sini? Ya biar kelar aja maksudnya. Ini urusan rumah tangga, ya, Apapun keputusannya. bukan urusan publik. Beda. Harus dibedakan itu, pakai otak. Ini kalau bahasanya itu pakai otak. Gini, bukan mau memotong, tapi juga kita bagaimana bro? Kalau persoalan wartawan yang kita mau bahas, Iya, solusi. Gimana kita mau cari solusi? Sekarang cari solusi ada wartawan. Wartawan bisa bantu kita solusi apa? Di sini. maksud gua begini. Mau maksudnya ini mau dipublish itu semua orang biar dilihat orang. Nggak ada kok wartawan di sini. Sebentar dulu, biar dia ngobrol dulu dengan istrinya. Kita mau dengar aja. Wartawan kan nggak dengar kita ngomong Iya untuk apa? Terus ada hasilnya, terus kita harus ngomong ke wartawan. Oh ini hasilnya begini, hasil itu harus disampaikan. Biar wartawan Hah? nanya-nanya lagi. Terakhir Ih. gimana? Nggak tahu kalau itu. Mana kaca. Kalau kaca mati, nanti nggak ada kacanya. Kayak nggak ada kerjaan gitu. Terus semua pakai wartawan. Kalian semua mondar-mandir di TV apa segala macam. Aduh. Ya kalian lah, lu, dia. Memang tahu tidak? Lah siapa yang mondar-mandir di TV? Gua emang ngapain? Hah? Mondar-mandir di TV udah kayak ini. Ini gua kasih tahu ya, bro ya. Ini urusan rumah tangga gua sama dia. Bro, Oke. gua diminta wartawan ya, hanya sekedar menjawab dari apa yang kalian sampaikan. Nggak pernah gua, itu pun juga jawaban gua boleh dicek secara digital. Semua gua bagaimana ini damai. Itu poinnya. Tidak pernah gua bilang, ya udah cerai aja. Mana ada? Dicek Mau aja. damai dari awal gua sudah tunjuk Bang Rasman.
Lu udah hubungin Bang Rasman belum? Ada nggak? Kalian ada hubungin Bang Rasman nggak? Bang Rasman berulang kali mau nyari dia di blok. Iya. Hah? Kita nih di sini mau ngobrol. Gua udah bilang sama Bang Rasman, Bang gimana caranya? Ayo kita cari solusi. Abang mewakili gua, betul nggak, Iya. Bang? Begini Itu dong. ngomongin. Begini. Bukan malah umbar-umbar ke wartawan. Terus pengennya kita ngobrol lewat wartawan itu cari solusi. Solusi apa tuh? Enggak, kamu pulang kenapa? Walaupun asimilasi kenapa nggak langsung ketemu aku? Kan udah dibilang, semua itu ada aturan. Gali aja asimilasi aja dia bisa. Oh dia nggak ada aturan, silakan tuh. Dia melanggar. Gua hari ini datang kemari, gua izin dulu di Cipinang. Gua minta gua harus bisa kemari itu dengan cara gua beri izin. Gua bikin surat. Beda dong. Kami di Cipinang, ini fotonya. Mana fotonya dari sekolah? Bukan. Kita warga negara yang taat. Fotonya tadi. Ini Cipinang. Kalau nggak ada izin, nggak berani gua kemari. Ngapain? Ini tenang. Bukan. Sakit di kulit. Tapi tahu kan ini. Kami catat. Ini di lobinya. Di kulit. Sakit. Semua itu kita pakai izin. Semua itu kita warga negara yang baik. Semua ikutin. Sekarang gua di Cipinang, apa usaha kalian? Hah? Datang nyari gua. Coba. Aku udah berkali-kali besuk ya. Iya, kenapa? Karena COVID, gak boleh masuk. Ada Bang Rasman. Udah jelas tahu kan? Ada Bang Rasman. Kamu ketemu sama Bang Rasman di TV kan? Iya. Apa kamu sampaikan ke Bang Rasman? Pas ketemu kan Munculkan Pablo, munculkan Pablo. Pas ketemu kan kamu udah di luar. Sebelum kamu di luar kan aku udah berapa kali besuk. Enggak lah. Keluarin makanan juga nggak bisa masuk. Bahkan pas kamu keluar besoknya aku ke Cipinang juga. Karena apa? Yang namanya Bebas. pertemuan. Kita lagi panas. Aku sama kamu ketemu bukan dapat solusi. Maka niat aku baik. Aku tunjuk Bang Rasman untuk bagaimana ini selesai. Bukan kamu muncul sama insang. Kamu di TV muncul buat apa? Wah ini Ya. apa Pablo selingkuh, poligami. Poligami apa itu? Ya terus itu foto. Aku mau foto sama siapa aja boleh kan? Udah lah, aku juga nggak masalah. Kamu mau ngapain aja di mana pun sama siapapun aku nggak masalah. Yang penting sekarang gimana? Aku sama anak-anak depannya gimana? Aku juga sendiri digantungin gini kan juga nggak enak. Orang tua semua keluarga pada nanyain gimana sih lanjutannya kok gini banget. Kemarin waktu nikahin baik-baik, mintanya baik-baik, sampai datang ke rumah sampai wedding. Demi Allah ya, demi Allah gua sampein ya. Bang, waktu di Polda apa yang aku minta? Diselesaikan baik-baik. Iya. Jangan sampai ribut. Tapi apa? Kamu keluar bukannya kamu selesaikan baik-baik dengan kamu bangun isu Pablo itu aku rela di poligami. Poligami apa? Ya kamu juga namanya kita. Enggak bener nggak rela di poligami? Kalau rela poligami nggak apa-apa. Gua bawa cewek banyak-banyak sini. Gua nikah 4 kali. Betul nggak Bang? Biar sekalian. Ya, terserah kamu juga orang yang nggak bisa ngejaga martabat keluarga. Mentang-mentang kita dipisah, kamu udah berhubungan sama cewek-cewek. Nah itu nuduh loh. Itu nuduh loh. Fitnah loh itu. Ada fotonya. Dari mana jalannya? Jadi daripada kamu dosa ya mendingan aku sekaligusin aja. Apa dosa dari mana? Apa itu fitnah namanya fitnah, tahu nggak? Yang ngomong tuh bukan cuma satu, dari mulai petugas, tahanan, teman-teman kamar kamu semua juga pada. Apa tahu apa? Mentang-mentang aku lagi di dalam jam ketemu kan kita nggak bisa setiap hari ketemu bang. Dia lagi di bloknya dia lagi dibuka, lagi besukan gimana aku mana tahu. Lagi blok aku cewek lagi nggak dibuka, tiba-tiba dibesukan kita nggak tahu. Apalagi dia suka pakai ruangan. Itu namanya sujon. Ya kan? Di sini nih lawyer semua nih. Boleh nggak begitu coba? Ayo. Kita nih lawyer semua nih. Boleh nggak gitu fitnah orang begitu tuh? Cemarin nama baik orang di media, nyatakan oh Pablo itu sama perempuan dibesuk apa segala macam. Kalau aku bantah tidak, boleh nggak itu? Ayo, nggak kapok kamu masuk penjara? Udah ada aja, nggak masalah semua tangga aku pakai somasi semua. Lah yang kita mau somasi itu trendy. Kamu pakai otak tuh apa trendy ngeluarin foto tuh begitu tuh? Ya dia nanya, aku jawab lah.
Enggak, kamu enggak nih. Kamu udah gede banget juga. Tiba orang punya itikat baik datang kemari, wartawan ditongkrongin di sono. Apa maksudnya apa coba? Buat apa? Ya sama aja. Logiknya nggak masuk, kalau gue tuh nggak masuk Aku gitu. juga bakal dikejar-kejar wartawan, kamu juga bakal dikejar-kejar wartawan. Biarin aja wartawan itu kan tergantung kita sekarang, benar nggak? Kita Pak, kasih pernyataan. tergantung kita mau ngasih pernyataan apa tidak? Terus kemarin katanya 2 minggu mau pulang nggak jadi. Ini udah sebulan baru kamu ngabarin. Di mana kamu tinggalnya? Di rumah siapa? Tapi hanya terus urusan kamu. Sampai kapan kamu tinggal di sini? Sampai kapan kamu tinggal di sini? Tadi kita nggak sampai info ke situ karena Pak Bro udah dulu di dalam. Cuma tadi minta izin ke sini aja. Iya, maksudnya Dia lagi, yang pasti lagi pengajuan bebas bersyarat. Katanya tadi nunggu itu keluar bebas bersyarat. Insan juga kan dia lawyer, harusnya tahu dong asimilasi itu apa. Bukan marah, oh Pablo nggak pulang. Apa? Memang kau nggak? Nah, maksudnya apa gitu? Loh, Pablo nggak pulang, Pablo. memang kau tidak ini kok. Ya, asimilasi, Cuma datang. emang asimilasi boleh keluar dari Jakarta Bisa Timur? kau telepon bini kau. Kau telepon bini kau datang. Aku sudah tunjuk, Bang Asman. Iya. Selesai kan? Aku udah tunjuk Bang Asman. Loh. Sam, ngapain ribut sama klien saya terang-terang aja kok kau ribut. Iya, kau yang bicara duluan begitu loh. Enggak begini, saya kan kuasa hukum resmi dari Pablo. Hah? Kenapa Insan nggak pernah hubungi saya? Sekarang memang saya punya kewajiban untuk harus menghubungi. Kan Anda kuasa hukum dari dia. Iya, betul. Kan saya sudah pernah Kalau saya balik, kenapa Anda tidak pernah hubungi saya? Loh, dibalik bagaimana? Iya. Kan Anda Dia yang minta-minta mau pulang kan? Dia minta-minta Pablo mau pulang kan? Sekarang begini ya, kalau kita diskusi persoalan ini ya, kita diskusi tidak ada. Maksud saya, kita tidak poin aja pertemuan ini tujuannya apa? Itu aja kita, nggak usah kita bicara sekarang ini begini, gitu loh. kalau dia Iya. minta ketemu komunikasi, itu hak dia kan. Iya. Dia mengatakan dia tidak mau ada kuasa hukum. Oke? Yang tidak mau mengatakan ada kuasa hukum siapa? Beliau. Gua Di mana lu katakan itu? Di media Rasanya saya juga. Kenapa? gua rasa nggak perlu karena gua udah tunjuk Bang Asman untuk mendamaikan. Dari awal gua ingin mendamaikan. Gua pengen di rumah tangga utuh. Nah. sekali. Setiap orang berhak kok. Dengar Rey dulu. ini punya hak. Bukan, dia mengatakan Iya. jangan Oke. minta, tidak perlu ada kuasa hukum untuk menyelesaikan persoalan ini. Kalau tidak perlu ada kuasa Nah, hukum, biar ternyata Pablo Rey, aja. ternyata Rey, Nggak usah ada kuasa hukum. setuju. Sekarang di sini yang jadi laki siapa, yang jadi cewek siapa? Semua- Gua itu suami, imam rumah tangga. Nggak ada di dalam Islam ya. Apa kata suami wajib diikuti dan dituruti oleh istri. Ya. Kuncinya itu. Kalau suami ngomong jangan ada pakai kuasa hukum, jangan pakai kuasa hukum. ya tapi kan aku disudutkan. Kalau kamu bangkang, Aku kalau kan kamu disudutkan. membangkang itu namanya durhaka. Aku disudutkan dibilangnya aku. Enggak, kemarin Pak Iza maksudnya Pak Rasman dipakai Pablo itu hanya untuk menjembatani, bukan untuk proses ranah hukum. Makanya begitu Rey. Saya juga dipakai Rey untuk menjembatani kok. Nggak ada proses hukum. Tapi dia sudah tunjuk saya untuk komunikasi dan saya udah ngomong ke media supaya Insan hubungi saya. Oke, nggak bisa, nggak ada saya lihat komunikasi. Saya coba komunikasi dengan Rey. Rey malah blok saya. Saya kirim SMS, masuk, tapi Rey nggak mau komunikasi. Ya saya udah sampein semua. Contohnya, banyak wartawan yang nanya tentang Polda Metro, misalnya mobil. Pablo bilang, Bang, abang nggak usah komen tentang itu karena itu udah selesai dan itu nggak berlaku. Saya nggak komen. Ditanya, saya enggak. Kalau seandainya juga Pablo bilang, Bang, Gua mau tiap pertemuan, hari Bang." koordinasi sama Bang Rasman. Iya. Semua Kalau koordinasi. misalnya Pablo bilang, Bang, tadi aja saya tanya, apakah perlu saya hadir? Apa nggak perlu Pablo aja? Enggak, abang harus dampingi. Ya kita harus etik dong tanya kepada klien. Kalau klien yang Saya satu juga bilang yang tidak demikian. mau gitu, Saya juga makanya kita demikian. undang media. Saya pun tidak tahu bahwa ada media tiba-tiba ada yang Tapi mengatakan kamu yang bahwa- undang. Siapa yang undang? Siapa yang undang? Dari mana ada Ini nama, undangan? nama kamu loh. Nama berarti nama saya dicatut. Siapa yang halo? Loh. Kalau begitu kamu usir. Berarti timnya Rey. Mana ada Ya, saya? mereka kan pasti tahu dari vlog lah, karena Mana makanya ada aku saya nge-vlog. mau undang-undang? Aku nge-vlog supaya apa? Kalau misalnya kamu nggak datang, berarti kamu yang ingkar janji. Sengaja aku vlog. Dan undangan kamu yang buat. Aku nggak ngundang buat undangan, aku nge-vlog. Aku ngasih tahu Bukan bahwa dia vlog, ini undangan. Ada yang warna hitam itu.
ada namanya Dinda. Gitu. Ada di situ loh. Ya orang pasti juga udah tahu kan dari vlog aku juga kemarin pas kamu voice note aja semuanya sekarang aku kasih tahu supaya apa? Kalau Jumat kamu nggak datang, ya udah memang 2 kali kan. Nama saya dicatat itu. Nah. Fix nama saya dicatat itu. Nggak ada itu begitu. Ya biarin aja. Emang aku sengaja biar tahu aja semua orang. Biar semuanya bisa Gini terang loh, benderang gitu kan loh. aku ngomong sama Rey, soal rumah tangga ini kan kita sama-sama udah berumah tangga. Iya, kan aku udah bilang bang, kalau aku bisa ketemu, abis ini nih, aku ketemu aku udah nggak bakalan lagi Kan aku share-share ngomong lagi. kemarin sama Rey. Tapi sebelum aku ketemu, aku terserah aku mau ngapain Rey aja. kan aku bilang Rey, Pak belum minta, tolong YouTube channel kamu turunin. Kan aku ngomong, terus yang ini nanti Pak Bro akan datang. Tapi kamu nggak mau, malah besoknya kamu komen lagi, Bang Rasman nggak nunjukin surat kuasa. Bingung saya jadinya. Setiap gua voice note di vlog, setiap gua voice note di vlog. Apa? Sebenarnya tujuannya biar lu muncul. Itu aja intinya. Nggak gitu caranya. Itu aja intinya. Dia sebagai istri yang sah. Iya, aku nih ya, setelah ini kamu udah muncul, udah di sini. Kita udah kasih aja ke wartawan apa hasil akhir dari semua ini. Abis itu aku udah nggak akan ini lagi, nggak akan ganggu lagi masalah kamu udah. Tapi aku pengen kita gimana, karena ada anak-anak, aku juga ngurusin studio sendiri, ngurusin apa-apa sendiri. Sedangkan kamu nggak tahu di mana. Berat lah buat aku sendiri kayak gini. Aku juga udah bilang nggak apa-apa, kamu mau ngomong sama siapa, mau ngomong siapa, tapi gimana nih kita? Iya benar. Kira-kira menurut dari pertemuan ini yang Rey harapkan apa? Tetaplah bang. Tetap. Dari awal gue itu maunya mempertahankan dari awal. Tapi kan kelakuannya dia terus-terusan di luaran itu. Selalu begitu. Ketemu sama Bang Rasman di TV bukannya malah cari solusi. Pulang-pulang dari TV, gua kira dia dapat solusi nih. Ya bikin vlog lagi, jatuhin gua lagi. Apa istri macam apa itu bongkar-bongkar aib suami di TV, di ini. Enggak, saya cuma tangkap bahwa juga enggak ada keinginan untuk bisa. Saya pikir kalau persoalan apapun, ya memang kita semua sudah berusaha. Yang penting kalau kita bisa satukan pemikiran, kalian masih mau bersatu, itu yang kita ambil. Nah, kalau gua mau selesaikan harus ada Bang Rasman di sini. Tetap nggak ada cerita pulang baru selesaikan gua nggak mau. Gua mau pengen semua clear. Capek. Soalnya susah. Tahu nggak ini hari ini gua muncul nih. Ini hari ini gua muncul datang kemari ini. Yang gua pikirin tuh cuma anak gua. Nggak ada yang lain. Kalau aku kan lihatnya kita sebenarnya udah ada kontrak juga, udah ada kontrak sama pihak ketiga, ada beberapa yang harus kita beresin, itu kayak gimana gitu loh. Ada beberapa yang semuanya bayar sama-sama gitu. Ada beberapa juga yang dari segi adalah keuangan atau apa, itu semuanya yang semua udah menjadi satu antara aku sama dia. Jadi misahinnya tuh agak ribet gitu, agak ribet. Jadi kalau permintaan Pablo ada saya, terus Insan nggak perlu dengar, gimana? nggak masalah sih bang, kalau aku Bang Isan itu nggak kenapa-napa. Dia gimana aku bilang bang di media nggak ini, dia nggak akan ini, jadi nggak masalah dia. Nggak apa-apa, tetap aja ada Insan, nggak apa-apa. Gua pengen tahu juga, biarin aja Bang. Dia nggak ini, dia ngikutin apa. Biar clear aja Bang. Jangan nanti dia keluar nanti media lagi kan capek. Enggak, aku juga nggak bakalan mau lagi. Pokoknya ini terakhir, tapi tolong tentukan gitu gimana. Kalau dari aku sendiri, aku pengen kita lanjut karena banyak banget yang harus dikerjain sama-sama, masih ada kontrak juga untuk. Jadi lanjut hanya untuk kontrak gitu. Lanjut cuma Iya, untuk tapi kontrak kan doang. itu kan pihak ketiga nggak mau tahu. Kalau pihak ketiga nggak mau tahu, itu kan ada penaltinya juga. Miliaran. Maksudnya lanjut bukan karena kontrak aja. Lanjut cuma karena kontrak. Enggak, karena Ya kontrak. karena cinta juga, tapi permasalahan biar pada tahu juga Bang Rasman dan Bang Insan yang aku belum kasih tahu sekarang di sini sebelumnya. Ini sebenarnya selain dari itu juga kita harus tanggung jawab gitu loh. Kita profesional lah gitu.
Makanya yang kemarin Bang Rasman tanyain, itu sebenarnya berkaitan sama kontrak yang udah masuk ke situ, Bang. Dia bilang mau ambil, itu hak aku juga. Itu hak aku juga. Udah masuk dari kapan tahu, dan kita harus udah kelarin. Udah kelarin, karena mereka tahu ya, setelah keluar ya Reda Pablo harus menyelesaikan pekerjaan yang tertunda, gitu. Kalau misalnya kita batalin sepihak, itu penaltinya besar sekali. Aku realistis orangnya. Oke lah kalau misalnya kita memang udah nggak cocok lagi, minimal kita coba dulu. Tapi kok masih mengharapkan? Aku nggak pernah mau masih cerai, mengharapkan. cerai Bang. Betul. Udah pernah cerai juga, udah nggak enak juga, anak masih kecil banget. Kan aku udah bilang terserah mau nikah lagi, mau ngapain lagi terserah. Itu bahasa apa gitu? Terserah mau nikah lagi, itu buat opini lagi. Ngerti gak? Itu buat opini lagi, terserah mau nikah lagi, mau poligami lagi, itu namanya bikin opini lagi. Hah? Ya kan kamu juga udah dibesuk berapa orang. Nah, itu kan bikin lagi kan opini, cobalah. Coba aja, udah. Pusing kan gua. Coba aja. Udah mau baik-baik, tiba-tiba mau poligami, kamu dibesuk sama sekian orang, apa itu? Itu rasa apa itu? Sampah itu. Bukannya gitu loh, di saat kita lagi susah sama-sama ya, maksudnya suami istri dalam sempetnya gitu, kamu maksudnya besok sama orang gitu. Sempet-sempetnya, dan aku baru tahunya setelah enggak, tapi maksudnya biar apa? Biar keluar semuanya, kan sama ini aku belum pernah komplain gitu. Ya kesan sama ini kan, aku tahunya kan kamu dibesuk setelah udah selesai, aku udah punak bambu, baru aku tahu. Padahal di Polda itu ternyata udah banyak sekali giliran cewek besuk. Nanti si ini. Ternyata teman-teman kamu juga pada kompak. Masih tahunya, akunya baru pas sekarang. Itu saya udah tanya Pablo sebenarnya mengatakan itu hanya teman. Iya, cuman kan posisi kita lagi di dalam penjara, lagi susah Bang. Lagi benar-benar psikis, lagi ganggu banget. Sempet-sempetnya gitu, dia mikir udah besok sama siapa ya gitu. Sempet-sempetnya kayak gitu. Kalau emang itu kaitan pekerjaan yang mana? Nggak ada. Secara hukum nggak ada yang bukan klien dia. Kalau klien mana buktinya? Ternyata bukan klien. Jadi sekalian aja aku sekalianin, daripada aku di belakangin, dia main belakang, aku kasih aja lampu hijau. Daripada dia juga dosa, aku juga dosa, dizolimin. Coba cari ayat di Al-Quran, ada nggak dibesuk perempuan itu dosa? Coba cari. Bang, abang kan sarjana agama bang, ada nggak bang? Ayat dibesuk oleh perempuan itu dosa? Saya udah tanya, ada nggak kamu punya? Ini dari hati ke hati. Nggak ada. Saya udah mau ngomong itu, nggak ada. Tapi itu rekan bisnis. Kan nggak semua juga harus tahu kita rekan bisnis suami kita. Iya, rekan bisnis apa? Mana buktinya? Semua rekan-rekan gue semua pada nanyain. Bener. Coba, malunya minta ampun, malu. Urusan rumah tangga itu diungkap-ungkapkan. Enggak, ini untuk terakhir kalinya kok aku udah begini udah nggak. Terus gimana nih? Mau kita apain nih sekarang? Mending supaya sejuk kami Itu masih ada kalian biar hubungan dulu, kami biar hubungan dia saja sebagai nanti solusinya ada lagi. Biar kami dulu nanti Mbak Res sama timnya silakan di situ. Untuk menahan semuanya supaya tidak emosi. Riki. Tanya si Ardi, siapa kamu yang datang dari Depok itu tentang apa, kasus apa?
Halo bang, gimana bang? Apa nih formatnya mana tajamnya? Ada tadi tamu yang datang ya? Saya punya. Itu taruh-taruh kamera begitu mau ngapain itu? Hah? Wakil dia. Jadi apain aja deh, singkirkan. Off. Opin aja. Kaki ini mati. Hah? Ini mati. Opin aja. Iya. Ya tadi kurang lebih pertemuannya hasilnya kayak begitu, panas, masing-masing masih punya ego sendiri gitu. Tapi ya mudah-mudahan solusi terbaik lah. Aku benar-benar nggak tahu nih, blank banget nantinya seperti apa. Karena sekarang mereka lagi diskusi dan tim aku nggak boleh nge-record. Jadi diskusi tentang apapun aku nggak ngerti. Sebenarnya kan nggak perlu diskusi ya, tergantung dari hati nurani aja mau balik atau enggak gitu. Ngapain perlu diskusi lagi? Tapi ya nggak apa-apa. Aku sama Aaron terima apapun keputusan. Harus strong. Wonder Woman. Cekidot. Gimana? Mau toilet di mana nih? Sini. Tony. Pakai air nempel tadi. Oh, sekarang materai 12.000 ya? 10.000 kenapa? Emang ada materai 10.000 sekarang? Cuma susah. 6.000 atau 3.000 bisa. Mas. Apa? Kalau itu pertama boleh gitu. Kalau yang namanya aku yang udah bikin itu aturan nggak mungkin dikeluarkan. Berarti perjanjian yang melakukan itu dengan sebelumnya Pak. Emang udah terjadi? Coba kamu itu tahu.
Kalau menurut saya, ini kan tapi kalau itu masuk apa? Itu dalam Tapi kalau mau main gila kan, kalau kalian sobek lain. Itu tapi dia Jangan untuk hidup. hanya beda pendapat aja sebentar. Kenapa? Nggak percaya? Kan suaranya juga dia masih percaya sama dia. Rumah ini nggak boleh dijual, itu dalamnya positif kan. Nggak boleh dijual, hanya untuk Aaron. Apapun yang terjadi gitu. Nggak iya lah. Kenapa kamu harap dijual? Dan ini kejadian sementara ya. Ini aku masih mikir-mikir dulu selama 7 hari. Selama berapa hari lah kita harus percobaan dulu. Aku nggak bisa langsung begitu. Tapi aku ditanggalkan sekarang nggak? Ya kita tantangannya sekarang, tapi ini cobaan. Jadi percobaan. Ya enggak, Jangan perjanjian. coba-coba lah udah perjanjian begini. Sekarang gini, piring namanya kalau udah retak, mau disatukan lagi, nggak segampang itu menyatu. Tapi aku udah mau loh semua poin-poin Ya, kamu ini. kita coba, kita jalanin. Kalau emang rasa-rasa nggak ini ya gimana? Jalanin aja. Semoga bisa Maksudnya jalan. 7 hari ini kamu manut, ikut. Aku mau lihat perubahan kamu dulu. Kalau emang perubahan kamu benar, oke. Masih Tapi endingnya udah ngomong tadi dia juga ingin berdampak Iya, jadinya ngapain kan? Coba-coba gitu kayak kaya berpakan Kalau 7 hari itu kata dia tuh, kalau dia mungkin nanti malam datang kemari kita mana tahu ya. Itu kan Iya, terakhir gimana berdua. caranya 7 hari dia nyewa pulang? ya pulang, nanti pulang. Yang penting sekarang kita coba dulu untuk kita masa percobaan. Pertama, nanti yang mungkin mau minta blok, buka, ini buka. Nanti blok api dulu kamu, api juga kamu. Nah, boleh blok ini dibuka, tapi bloknya Bang Rasman juga dibuka. Iya, komunikasi ya. Aku bicara ngomong aja lah. sama dia. Nah, dia ngomong. Baik. Prinsipnya kan mau damai-damaian. Iya. Iya kan saya mau. Semua kan para pihak Sampai saya bilang dengan dia, saya nggak mau kasus ikan asin ini besar kan. ya. Rame-rame masuk penjara, rame-rame cerai. Itu yang saya mau. Benar. Sepakat. Tekin lagi. Tergantung makhluk apa enggak aja yang sudah gitu. Wah, Udah ini kalau benar. Coba ya. Tekin. gila aja. Para dulu enggak. Ya. Kenapa? Materai. Karena mati masih ini beban. Oke, saksi kami nih kelihatan. Saya bilang tadi nggak usah saksi, kasih tahu buat apa.
dulu. Juga di tas. Jadi ini sekarang kita di hadapan media mau gimana nih? Ini soalnya media pada ini. Ya, kita sampaikan bahwa sudah ada perdamaian. Insyaallah. Sebenarnya media tadi nggak usah ada ini poin-poinnya. Juga saja bagian tanda tangan. Insyaallah saya akan menjadi istri yang baik. Allah. Saya dengan sengaja mengatakan kami juga mudah-mudahan kalian berbahagia. Terus ini percobaan 7 hari belum sampaikan. Enggak, Kamu kan dari mana ketemu? Buka blog. Ya, belum. Ini belum saya buka. Saya dibayar semua, saya gitu Aku loh. takut direkam-rekam, Bang. Terus Soalnya yang lebih luar dari kamu udah selesai. iya. Bang Rasman bela-belain loh dari jauh-jauh loh di Jakarta. Enggak, belum mau. Saya yang ngurusin nanti yang dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi kita sekalian. Pertama, saya, kemudian Pablo, kemudian Ray, dan rekan saya Insam Masrudin dengan tim Insam dan tim Ram. Alhamdulillah sudah bisa bertemu dengan rekan-rekan, dan kami mohon maaf kalau tadi misalnya ada bahasa dari Pablo yang sedikit emosional, itu sama sekali tidak menyinggung dan mengarah kepada wartawan. Karena kami ini bagian dari wartawan, kita tidak punya peran apa-apa tanpa kalian semua. Apalagi saya pernah 12 tahun di wartawan. Jadi itu luapan emosional yang sesaat dari seorang Pablo sebagai suami. Beliau kaget ada pertemuan di sini. Nah, alhamdulillah tadi saya dengan rekan saya Insam Masrudin, kita sudah mencari formula untuk penyelesaian islah di antara klien saya, Pablo Putra Benua, yang notabene-nya adalah suami dari Ray Utami, dan juga Ray Utami yang notabene-nya adalah klien dari rekan saya Insam Masrudin. Untuk apa dan bagaimana yang disepakati oleh Pablo Putra Benua dan Ray Utami, silakan Pablo untuk menyampaikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau saya sampaikan gini ya, saya hari ini kembali ke kantor ini. Tujuannya adalah yang pertama memang supaya memberhentikan semua pemberitaan media yang tidak-tidak yang di luar pemberitaan di media yang sudah mulai ngawur ya, yang sudah opini itu udah tergiring yang jujur sangat menyudutkan saya, sehingga saya hadir di sini berniat baik sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah dari anak saya. Tadi saya sekaligus juga sekarang saya ingin minta maaf kepada teman-teman media tadi kenapa saya agak sedikit meluap emosi, karena ini di luar dari perkiraan saya bahwa teman-teman media sampai istilahnya berkenan hadir di sini untuk meliput permasalahan rumah tangga saya yang sebenarnya nggak penting-penting amat begitu untuk dikonsumsi sama publik. Lalu tadi kita sudah melakukan pembahasan antara saya, lalu ada Insam, lalu ada Bang Rasman, kita sama-sama di sini membahas ya semuanya, mulai dari keluh kesah kita masing-masing, saya
dan Matayu. dari hasil kesepakatan kita sudah ada perjanjiannya, bisa dilihat itu ada perjanjiannya. Kalau pennya nggak usah, ini aja. Ini aja. Ya. Kita dari perjanjian tersebut kita sepakat untuk berdamai, intinya berdamai untuk kembali mencoba untuk rujuk. Jadi akhirnya saya dan Ray sepakat kita akan mencoba bersama selama 7 hari. Kalau masih cocok, masih berjodoh, kita akan lanjut sebagai suami istri. Kalau tidak, ya mungkin kita sepakat untuk mengakhiri ini semua. Itu sih poinnya. Silakan, Ray. Ya, makasih sebelumnya teman-teman udah pada datang sini. Alhamdulillah akhirnya saya bisa bertemu sama suami yang sekarang ada di depan aku. Aku secara pribadi, aku udah pernah bilang aku minta maaf pada suamiku Pado kalau aku udah salah, minta maaf dan sedalam-dalamnya. Aku sebagai seorang istri pasti punya kekurangan juga maksudnya. Makanya terlepas dari apapun kesalahan aku minta maaf. Seperti yang aku udah pernah sampaikan juga, aku rela gitu minta maaf di hadapan teman-teman semuanya. Yang penting rumah tangga aku sama anak-anak aku tetap seperti dulu lagi. Walaupun perdamaian ini ada beberapa kesepakatan yang harus aku penuhi ya, gak apa-apa. Yang penting aku bisa pertahankan rumah tangga ini, mudah-mudahan langgeng. Walaupun aku dikasih kesempatan 7 hari untuk membuktikan berubahnya aku, yang menurut dia harus ada perubahan-perubahan yang seperti yang dia mau gitu. Ya aku aminin aja, alhamdulillah. Apapun itu gak ada yang berat buat aku, semuanya aku jalanin. Toh kehidupan yang berat, yang lebih berat dari ini udah pernah aku jalanin sama-sama kan sebelum itu. Jadinya menurut aku gak ada yang berat, gak ada masalah. Dan sekali lagi aku berterima kasih sekali udah membukakan pintu maaf dan memberikan kesempatan buat aku untuk bisa pertahankan rumah tangga ini. Untuk kemarin-kemarin yang aku bilang mengumbar masalah rumah tangga di media gitu, di YouTube maupun di media teman-teman media juga, gak ada niat aku untuk menjelekkan suami aku sendiri. Itu hanya upaya aku untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa mendapatkan perhatian gitu, supaya dia pulang, supaya dia respon apapun itu, mau dia marah atau enggak. Tapi kan kalau dia respon, menurut aku senang gitu, berarti dia care dan peduli. Dan sampai saat ini walaupun dia masih marah, gak masalah, tapi aku percaya dia seorang pemimpin rumah tangga yang bijak gitu. Melihat anak masih kecil seperti itu, dia pun gak tega melihat kami berdua seperti ini. Dan untuk pihak-pihak yang pernah aku bahas di rumah tangga ini ya aku mohon maaf, sempat dibawa-bawa juga namanya kemarin gitu. Cuman ya ini adalah masalah rumah tangga kita berdua. Aku harap pemberitaan tentang rumah tangga aku cukup sampai di sini aja. Besok-besok ya aku paling hanya ngeplok-ngeplok yang biasa-biasa aja, karena aku sendiri kan udah memang janji ya, memang kalau dia pulang aku nggak akan share-share lagi gitu tentang aib-aib rumah tangga ini. Tentunya malu gitu kan. Tetapi karena dia udah pulang, cuman masih menjalani asimilasi, dan itu sangat berat ya. Sementara dia masih menjalani asimilasi, sementara aku dikasih kesempatannya hanya 1 minggu gitu, 7 hari. Kalau dia bisa pulang gitu kan ke Sentul, bisa bersama-sama, mungkin aku akan berusaha sekuat tenaga. Tapi dalam hal ini kan sekarang posisinya dia masih jauh gitu kan, masih. Jadi gimana caranya aku untuk membuktikan pada dia untuk aku ini udah berubah gitu kan harus ketemu setiap hari gitu kan, untuk bisa tahu ada perubahan atau enggak gitu.
Tapi ya nggak masalah, apapun itu aku coba, ya aku berusaha semaksimal mungkin. Untuk pihak-pihak yang aku pernah bilang ada kaitannya sama Pablo, teman deket, ataupun yang pernah besuk sama Pablo, aku juga minta maaf, karena aku juga nggak tahu kan hubungan kalian tuh sebenarnya seperti apa gitu. Karena seorang istri yang nggak pernah ketemu ya pasti curiga dan marah seperti itu. Jadi aku percaya nih sama suamiku sekarang bahwa dia bilang nggak ada hubungan apa-apa, hanya sebatas teman. Walaupun bukan rekan bisnis, hanya teman, ya aku coba untuk, namanya cewek ya, kalau suami atau apa punya kesalahan ataupun punya apa ya yang nggak bisa diterima seorang istri, pasti seorang istri selalu bisa memaafkan daripada seorang suami yang istri buat kesalahan, suami pasti akan sulit memaafkan. Tapi aku posisinya seorang istri lebih memaafkan dan lebih memaklumi karena ada anak dan karena masih sayang juga, masih cinta juga, dan karena berat juga untuk ninggalin terlalu lama selalu bersama dalam suka maupun duka. Menurut aku sangat berat kalau untuk berpisah seperti itu. Alhamdulillah Allah mendengar doaku, petunjuk semuanya udah mengarah ke sini. Walaupun kita nggak tahu yang terjadi setelah ini, setelah 7 hari ini apa yang terjadi, cuman aku positif dan aku yakin minta yang terbaik aja. Karena udah ada satu step kemajuan, progres dari suamiku yang akhirnya menepati janji, walaupun awalnya bilang 2 minggu mau pulang, tapi ternyata pas sebulan baru pulang. Gak apa-apa, aku terima konsekuensi ini. Sekali lagi aku mengucapkan makasih dan minta maaf sama suamiku yang sebesar-besarnya. Oke, silakan rekan Izam. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi semua peristiwa ini dari awal sampai hari ini ya. Yang pertama saya ucapkan dan sangat mengapresiasi dengan Pablo Benua, kemudian rekan saya juga Rasman Nasution. Intinya poin yang kami peroleh bahwa antara Pablo Benua dan Ray Utami sudah bisa bersatu lagi, itu alhamdulillah banget. Kemudian juga saya ucapkan sangat berterima kasih juga kepada rekan Rasman yang sebagai lawyernya Pablo Benua, kembali kita bersama-sama menyatukan persoalan ini dan bisa menghasilkan sebuah perdamaian. Saya pikir itu yang menjadi poin kami sebagai lawyer ya. Artinya bukan harus berujung kepada pengadilan, dan penyelesaian-penyelesaian seperti inilah yang menjadi harapan kita semua. Semoga kedepannya hal-hal seperti ini bisa berujung seperti ini juga gitu loh, dalam bingkai sebuah perdamaian, sehingga kembali mereka bisa bersama. Dan harapan saya kedepannya Pablo dan Ray ini bisa menjaga hubungan pernikahannya sampai maut yang memisahkan. Saya pikir itu aja dari saya. Baik, terima kasih. Mungkin kita batasi ya 1-2 pertanyaan aja ya. Silakan. Mas Pablo, kenapa sampai akhirnya tercetus perjanjian 7 hari gitu Mas Pablo? Ya karena piring yang namanya udah retak ya, udah pecah, itu untuk menyatukannya kembali itu butuh waktu, butuh effort lah, butuh tenaga, dan harus menyesuaikannya kembali kan, harus kembali sama-sama menyesuaikan. Dan kita terpisah kan juga sudah lama, saya pikir. Kenapa kita pilih 7 hari? Karena apa ya, nggak tahu juga sih, tiba-tiba aja kepikiran. Apa mungkin karena kita dulu nikah dalam waktu 7 hari, nah terus kita sekarang menjalinnya kembali ke 7 hari, mungkin aja begitu ya. Dan kita cobalah, mudah-mudahan yang terbaik aja gitu. Dan apapun hasilnya ya itu adalah hal yang biasa-biasa aja gitu. Jadi nggak usah terlalu diheboh-hebohkan. Kalaupun memang sampai ujung-ujungnya saya sama Ray tidak bisa melanjutkannya, ya nggak boleh buat begitu. Ya, teman-teman juga nggak usah terlalu membesar-besarkan juga. Ini 7 hari tinggal bareng Bang atau gimana Bang? Kan tadi bilang masih ada proses asimilasi ini kan? Insya Allah saya tinggal bareng. Mas Pablo, terkait 7 hari itu apa aja sih yang mau dirubah dari Mbak Ray itu? Ini kan ada salah-salahnya katanya. Gini ya, saya basic kenapa saya kemarin itu ingin menyelesaikan Ray, karena ada hal-hal yang menurut saya sebagai seorang istri dia tidak nurut, artinya durhaka lah, terus
kerap mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyakiti hati. Ya itu harus diperbaiki. Sebagai seorang suami juga, saya sebagai seorang imam, saya harus memperbaiki itu. Kalau saya tidak mampu memperbaiki itu, ya berarti saya gagal menjadi seorang imam. Atau ya apa imamnya yang gagal atau emang makmumnya yang nggak benar. Itu aja sih. Berarti termasuk konten-konten berarti udah nggak bisa dibuat lagi ya, Muhammad Rai? Itu kalau konten yang positif-positif silakan. Tapi urusan rumah tangga saya harap berhenti. Karena nggak penting gitu. Bagi saya itu nggak penting. Saya malu sekali gitu. Setiap hari ditanyain oleh rekan-rekan saya, oleh teman-teman, ini gimana hubungan rumah tangganya? Bener nggak begini? Kamu papa belum main perempuan ya begini perlu. Coba aja begitu. Gimana rasanya? Makanya saya pulang tuh untuk memberhentikan ini semua. Gitu. Supaya selesai ini terakhir lah gitu. Ya. Itu sih. Oke, cukup. Mbak Rai 7 hari ke depan membuktikannya seperti apa gitu. Atau mungkin salah satunya pikiran buat nambah lagi nih anak gitu atau gimana? Kalau anak karena masih kecil ya yang ini, jadi kita belum ada rencana ke situ. Untuk memperbaikinya ya segala usaha, termasuk yang katanya ya jangan share-share lah ke media masalah rumah tangga. Itu yang poin yang paling penting yang dia minta gitu kan. Ya udah aku bisa lakuin, nanti ya paling seputar yang lain-lain aja lah gitu. Karena kan kemarin seperti yang aku bilang, aku memang nggak di blog juga sama dia, jadi cara komunikasinya ya udah aku bikin aja video, aku nggak mikir panjang gitu kan, yang penting gimana caranya bisa ketemu sama dia gitu kan. Setelah ini ya karena aku udah menandatangani kesepakatan, aku harus komitmen ya gitu. Dan harus membuktikan juga bahwa aku memang berubah lebih baik dan serius gitu menjalani ini gitu. Kalau anak nggak mau nanggung, ini istri nambah kali. Iya. Aduh, baik. Terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya. Insya Allah saya percaya ini nggak nyampe di 2 hari. 3 hari aja 2 hari udah damai. Jangan-jangan nanti malam. Sekali terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Foto bareng dulu boleh ya? Boleh dong. Foto bareng dulu lah. Ini semua belum siapa? Ini semua. Jadi boleh kita dulu boleh krianya. Ya. Iya. Sapa foto yang banyak sapa. Hari banyak hari. Hari kiri. Lalu kiri. Sini boleh sini. 1 2. Oke. Halo. Halonya di sini. Udah datang. Aran mengayu. Sini ganteng. Pablo ini. Ya. Nah. Cium anaknya bisa, Mas. Cium-cium, Bang. Dua. Nah, gitu. Mas. Ya. Cium anaknya bisa, Mas. Cium-cium, Bang. Dua. Nah, gitu. Cuma mau papanya. Cium-cium. Arannya mari di tengah aja. Arannya balik ke tengah, ya, Pak. Ya, kakak. Cakep. Habis muda. Nah,